请你！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Akhirnya untuk Tomb of Valengard ada season 3-nya guys. Yang MC utamanya adalah Zenan. Dan kabar-kabarnya kalau studio dari Tomb of Valengard ini telah berubah. Jadi ya secara otomatis visual dari tokoh-tokohnya akanlah berubah, terutama untuk Zenan. Namun juga kabarnya studio yang menggarap Tomb of Valengard season 3 ini ada dua studio, yaitu Wondercat Animation dan Yen Animation Studio. Ya kalian sudah tahu lah, dengan dua studio yang menggarap satu Tonghua, sudah pasti visualnya akanlah tumpe-tumpe, atau lebih tepatnya memanjakan mata guys. Bagi yang lupa, untuklah di part sebelumnya, di mana untuk Zenan berada dalam sebuah danau. Mimin kagak tahu tepatnya di mana, tetapi dia melihat adanya sebuah kelahiran terbaru yang nantinya akan ada anak kecil yang akan selalu menemani Zenan untuklah hari-harinya. Intinya itu adalah reinkarnasi dari Yuxin. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Zenan yang telah berada di permukaan, dia sungguh begitu sedih melihat batu nisan milik dari Yuxin atau kekasih lamanya yang telah meninggal dunia. Dan secara tiba-tiba tepat di belakangnya ada seorang gadis kecil yang memberikan dia makanan serta payung. Dan juga meminta kepada Zenan memberikan dia nama baru. Dan Zenan memberikan namanya sebagai Zhenxi yang diartikan sebagai cahaya fajar. Tetapi ya tetap saja Zenan menganggap kalau Zhenxi adalah kehidupan baru dari Yunxi. Sebab dia pernah berkata dan berjanji kalau dirinya akanlah terlahir kembali dari bunga abadi yang telah dirawat oleh batu giok ilahi. Dan kebetulan Zhenxi juga terlahir dari bunga abadi. Hanya saja, Zenan masihlah belum mendapati jawaban. Apakah Zhenxi ini adalah reinkarnasi dari Yunxi atau sama sekali tidak? Namun ya, bagaimanapun juga, dia haruslah melindungi gadis ini. Dan dia berjanji, dirinya tidak akanlah pernah membiarkan Zhenxi benar-benar terluka. Jadi pada intinya saat ini, Zhenxi dan juga Zenan akanlah selalu bersama guys. Layaknya seperti kakak dan adik, bukan ayah dan anak ya. 哥哥，绝不让你受到任何伤害。 Sesingkatnya, Zenan membawa Zhenxi ke kota Kaiwan untuklah mendapati beberapa perlengkapan. Contohnya ya seperti Zhenxi diberikan baju. Namun kesenangan mereka terganggu dengan kedatangan dari sang pangeran yang kita panggil saja sebagai Tuan Muda Zhonghou. Tindakannya membuat Zhenxi haruslah terluka di bagian lutut. Dan Zenan meminta kepada Tuan Muda satu ini untuklah meminta maaf kepadanya. Tetapi ya karena dia adalah pangeran dari kota Kaiwan, tidaklah mungkin untuk meminta maaf kepada orang yang sama sekali tidaklah dikenal. Namun siapa sangka Zhenxi memiliki hati yang begitu tulus dan dia juga termasuk orang yang rendah hati. Dirinya rela untuklah meminta maaf padahal ini bukanlah kesalahannya. Membuat Zenan benar-benar terhina dengan kata-katanya sendiri. Padahal kan sebelumnya dia berkata dirinya tidak akanlah membiarkan Zhenxi terluka. Alhasil, Zenan langsunglah menekankan kepada Tuan Muda satu ini untuklah meminta maaf. Jika tidak, dia akanlah bertindak kasar. Namun Tuan Muda Zhonghou langsunglah menantangnya untuk bertarung. Dan ketika berada di luar, Zenan langsunglah mengambil ancang-ancang dan tinju langsunglah dilayangkan membuat Tuan Muda satu ini langsunglah terpental. Seluruh bawahannya menjadi begitu ketar-ketir. Padahal ya untuk Zenan masihlah berada di bela diri tingkat ketiga. Ya itu hanya tampilannya saja. Aslinya dia sudah hampir menjadi seorang dewa. Dan Zenan memperingati kepada dia untuklah jangan melawan lagi, karena kekuatan dia sama sekali tidaklah sebanding dengannya. Akan tetapi perkataannya malah menyulut emosi dari sang tuan muda.
dia langsunglah memanggil naganya yang berada di tingkat ke-6. Di sini kalian haruslah tahu ya, kesatria naga jauh lebih kuat dari para kultivator. Ya, perbandingannya 1:3 lah ya guys. Sebenarnya, Chen sama sekali tidaklah takut. Tetapi ya, jika bertarung di kerumunan para warga, pasti akanlah menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, Chen langsunglah menggiring naga tersebut ke alun-alun untuklah bertarung dengan leluasa. Setibanya di sana ya, Chen langsunglah memulai pertarungannya. Dan ketika Chen hampir saja berhasil mengalahkan naga tersebut, tiba-tiba kekasih dari sang pangeran langsunglah menyandra Chen Xi dengan ancaman jika dia bergerak ataupun menyerang sekali lagi, maka sebagai bayarannya adalah nyawa dari Chen Xi. Alhasil, Chen sama sekali tidaklah fokus dalam pertarungan, dikarenakan ya Chen Xi dilempar ke sana ke sini. Sebetulnya untuk Chen, dia sungguh begitu sangatlah kesal dan inginlah mengakhiri mereka semua, tetapi ya posisi dia ini bisa dikatakan sungguhlah begitu sulit guys. Jika dia menyerang ke arah mereka bertiga, sudah pasti Chen Xi akanlah ditebas dengan begitu mudah. Dan jika dia menyerang ke arah Tuan Muda atau sang pangeran, sudah pasti juga Chen Xi akanlah mendapati masalah yang sama. Dan gara-gara semua ini, Chen haruslah mendapati serangan bertubi-tubi. Meskipun begitu ya, dia terus-terusan bangkit dan memprioritaskan keselamatan dari Chen Xi guys. Yang lebih menjengkelkannya, Chen Xi langsunglah dilempar kepada Tuan Muda. Setelah berhasil ditangkap olehnya, kepala Chen Xi langsunglah dicengkeram. Hal ini membuat Chen sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya, Chen Xi sudah dijadikan sandera. Jika dia menyerang dirinya, sudah pasti kepala dari Chen Xi akanlah dihancurkan guys. Gila, ini sih benar-benar penuh emosi ya. Dan Chen Xi meminta kepada Chen janganlah khawatirkan dirinya. Khawatirkanlah dengan hidupnya sendiri. Mendengar perkataan inilah membuat Chen merasa bersalah besar. Jika dia tidak membawa Chen Xi keluar dari bunga abadi, mungkin semua ini tidak akanlah terjadi. Sampai-sampai kepribadian dari Chen yang lain hampirlah mengendalikan dirinya, yang Mimin panggil sebagai Iblis Chen. Tetapi Chen berhasil mengambil kesadarannya, dan ketika dia menerjang inginlah menebas tangan dari Tuan Muda, Chen Xi langsunglah diarahkan ke pedangnya, membuat Chen tidak bisa untuklah menebasnya. Alhasil, dia pun terkena hantaman. Dan karena pertarungannya tiada henti, Chen akhirnya berteriak kalau dia tidak akanlah melawan lagi. Sehingga Tuan Muda langsunglah memerintahkan naganya untuklah menghantamkan kaki ke arahnya. Hal ini membuat Chen benar-benar sekarat. Sampai-sampai dia pun berada di lautan kesadarannya yang telah ditunggu oleh Iblis Chen. Dia mempertanyakan sejak kapan dia menjadi orang yang tidaklah berdaya. Chen membalasnya sejak dia kehilangan Yu Xin. Dan sang iblis membenarkannya, dialah penyebab kematian dari Yu Xin. Jika saja saat itu dia tidak membawa Yu Xin keluar, mungkin dia tidak akanlah meninggal dunia. Dan kali ini, nasib dari Chen Xi sama seperti Yu Xin. Jika saja dia tidak membawa Chen Xi keluar dari lembah 100 bunga, pasti dia tidak akanlah menderita seperti ini. Dan juga janganlah pernah berpikir kalau di dunia luar,
Chen Xi bisalah mendapati kehidupan yang begitu layak. Apalagi dia telah berjanji untuklah melindungi Chen Xi dari mara bahaya. Karena bagaimanapun juga dunia luar lebih keras dari yang dia perkirakan. Sehingga sang iblis menertawakan pemikiran dari Chen Nan yang begitu sangatlah pendek. Dan jika saja dia menghabisi sampah-sampah itu dari awal, mungkin Chen Xi tidak akanlah jatuh ke tangan musuh. Pertanyaan terakhirnya, 10.000 tahun yang lalu dia adalah penyebab kematian dari Yuxin. Dan apakah untuk sekarang dia juga inginlah menjadi penyebab kematian dari Chen Xi 10.000 tahun kemudian? Jika iya, dia hanya perlu untuklah berdiam diri saja. Jika tidak, maka gunakanlah kekuatan dia untuklah menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Mendengar semua ini, Chen Nan akhirnya memutuskan untuklah menjadi orang yang paling terkejam di dunia ini. Dan sang iblis ya meminta kepada dia untuklah gunakan seni mistik terbalik. Alhasil, rantai yang mengekang dirinya terlepas. Maka dengan begini, mereka berdua telah menjadi satu. Layaknya seperti Kurama dan Naruto. Tetapi kemampuan ini disebut sebagai seni mistik terbalik. Tetapi Mimin manggilnya sebagai iblis Chen Nan. Setelah mereka bergabung menjadi satu, Chen Nan mengucapkan, dia tidak akan membiarkan satupun orang yang menyentuh tubuh dari Chen Xi. Waduh, tidak lama dari itu juga, pasukan bala bantuan dari negara Yanjing telah tiba. Dan Chen Nan akhirnya tersadarkan. Dengan mata yang begitu merah, meminta kepada Tuan Muda, biarkan bocah itu pergi atau dia akanlah menerima konsekuensinya. Hahai. Tanpa babi bu, Chen Nan langsunglah menerjang dengan begitu cepat dan berhasil menebas tangan dari sang tuan muda. Tidak sampai di situ, tanduk dari sang naga berhasil direbut dan dia pun berjalan perlahan-lahan untuklah menancapkan tanduk ini ke kepala tuan muda sampailah meninggoy. Tidak sampai di situ juga, naganya langsunglah ditebas. Dengan begini, sudah ada 2 korban jiwa. Setelahnya, Chen Nan langsunglah menarik pedang dari salah satu kultivator. Dia juga melangkah perlahan-lahan ke arah wanita tersebut. Dan seret, tangan kanannya tertebas. Tidak sampai di situ, dia langsunglah menusukkan pedangnya serta disetrum. Waduh. Hal ini membuat kedua pangeran muda menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan meminta kepada seluruh prajurit yang telah datang untuklah menghabisi nyawanya sekarang juga. Sang komandan yang mendengar perintah ini hanya bisa menghela napas. Namun bagaimanapun juga dia tetaplah mengikuti perintah dari 2 tuan muda. Sehingga dia meminta kepada seluruh pasukannya untuklah bersiap-siap. Untuk Chen Nan meminta kepada sang komandan janganlah ikut campur. Dia haruslah menyelesaikan mereka berdua. Mendengar ini, 2 tuan muda sungguhlah begitu ketar-ketir dan langsunglah melarikan diri. Tetapi sang komandan sama sekali tidaklah mendengarkan peringatan dari Chen Nan. Dia langsung menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang, yang membuat Chen Nan terpaksa untuklah menghabisi mereka semua. Sebelum itu, Chen Nan meminta kepada Chen Xi untuklah menutup matanya. Dan Chen Nan memberikan peringatan terakhir. Sebelum dia menghabisi 2 orang tersebut, maka tidak ada seorang pun dari mereka akanlah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Alhasil terjadinya pembantaian. 1 orang melawan ratusan prajurit. Setelah dirinya membantai ratusan prajurit,
Komandan di sana juga menjadi khawatir. Jika ini dilanjutkan, maka prajurit yang tidaklah bersalah akanlah terlibat dalam semua ini. Tidak lama dari itu, datanglah seorang wanita yang dimana dia adalah kenalan dari Chenan, yang tak lain adalah Long Yu, dan meminta kepada Chenan untuklah berpikir dengan jernih. Jika terjadinya sebuah kesalahpahaman, mereka bisa untuklah membicarakannya agarlah tidak menjadi masalah besar. Mendengar nama dari Chenan, mereka semua akhirnya tahu kalau Chenan adalah pahlawan dari pelindung kerajaan Dongchu. Sontak ya, untuk sang komandan yang telah mengetahui identitasnya, dia benar-benar khawatir. Jika kerajaan Dongchu tahu semua ini, maka kerajaan Yanjiang akanlah benar-benar mendapati masalah. Sehingga dia pun mencoba untuklah menengahi perselisihan ini. Dia meminta kepada Chenan untuklah menyimpan senjatanya terlebih dahulu dan mengajaknya untuklah berdiskusi dengan begitu benar dan juga bijak. Pada awalnya, Chenan mengikuti kemauan dari sang komandan, tetapi dua tuan muda bodoh ini malah mengejek Chenan kembali dengan mengucapkan ternyata pria ini tidak berani untuk melakukan apapun kepada mereka. Mendengar perkataan tersebutlah, Chenan langsung mengunuskan pedangnya dan berjalan melewati sang komandan begitu saja. Dan kini, Chenan berada di hadapan mereka berdua. Dia langsunglah melayangkan tebasannya yang membuat dua tuan muda ini benar-benar meninggal dunia. Hahai. Dan karena tindakan dari Chenan membuat komandan besar sungguh begitu murka. Dirinya telah diacukan begitu saja, bahkan telah menghabisi dua tuan muda sekaligus. Dia akhirnya memberikan sebuah hukuman kalau Chenan haruslah dihabisi sekarang juga. Meskipun dia adalah pahlawan pelindung kerajaan Dongchu, dia akanlah mendapati hukuman yang begitu berat. Jadi, dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuklah menghabisi Chenan sekarang juga. Sebelum itu, Chenan memperingati kepada mereka lagi. Peristiwa untuk hari ini, mereka haruslah mengenangnya dan dijadikan sebagai sejarah. Untuk tiga tuan muda yang telah melakukan kejahatan, mereka pantas untuklah dihabisi. Dan Chenan mengaku dia sama sekali tidaklah peduli. Meskipun musuhnya memiliki latar belakang yang begitu kuat, selama mereka berbuat jahat, dia akanlah menyelesaikannya. Dan kali ini permasalahannya sudah selesai, dia akanlah pergi. Namun, jika ada yang mencoba untuklah menghentikannya, maka dia tidak akanlah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tidak lama dari itu, pasukan utama dari Jenderal Yanjing telah datang. Dia juga sungguhlah dikejutkan serta murka ketika melihat putranya benar-benar meninggal dunia. Setelah mengetahui kalau lawannya hanya satu orang dan berasal dari kerajaan Dongchu, harga dirinya benar-benar hancur dan dia tidaklah peduli meskipun dia berasal dari kerajaan Dongchu dan nantinya akanlah memicu sebuah peperangan, dia akanlah balas dendam atas kematian putranya. Sehingga ya dia meminta kepada seluruh pasukannya untuklah bersiap-siap dalam menyingkirkannya. Dan Chenan membalas, jika mau mereka seperti ini, maka dia akanlah meladeninya. Lagi dan lagi, Chenan haruslah menghadapi ratusan prajurit kembali. Namun sebelum itu, Chenan meminta kepada Chen Xi untuklah jangan melihat, karena sebentar lagi akanlah berakhir. Dan pembantaian kembali terjadi.
Sayangnya, lama-kelamaan, energi spiritual milik dari Chenan juga mulai terkuras. Sedangkan ya, untuk lawannya masih memiliki jumlah yang begitu banyak. Namun, secara tiba-tiba, datanglah seorang pria tua yang tak lain adalah Yang Lin. Dia adalah pria tua yang pernah membantu Chenan untuklah menyuruhnya pergi ke kota kekaisaran. Kedatangannya ya hanya untuk mempertanyakan di mana busur Hoi sekarang ini. Dan Chenan membalas kalau busur Hoi telah diambil alih oleh si monster tua. Mendengar ini, Yang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala. Sebab para penguasa dari kerajaan Yang Jin sedanglah menuju ke arah sini. Jika mereka datang, maka situasinya akanlah berubah drastis. Sayangnya, baru saja mereka inginlah membuat peluang untuk melarikan diri, terdengarlah seorang kultivator yang begitu kuat, yang memiliki nama sebagai Tao Ran atau dikenal sebagai Man Ran. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Sebab Chenan telah membuat sebuah dosa yang begitu besar. Dia telah menghabisi banyak sekali orang yang tidaklah bersalah. Tetapi Chenan langsunglah membalas. Dia melakukan semua ini demi untuklah melindungi dirinya. Dan dia dipertanyakan, jika dirinya berada di posisi yang sama, apa yang akanlah dia lakukan? Tetapi ya, Tao Ran sama sekali tidaklah menjawabnya. Karena baginya, itu hanyalah sebuah alasan belaka saja. Lantas ya, Chenan langsunglah mengancamnya kalau dia adalah pahlawan dari pelindung kerajaan Dongchu. Jika dia menghabisi nyawanya ya, maka kerajaan Dongchu akanlah memulai peperangan dengannya. Tetapi, Tao Ran sama sekali tidaklah peduli. Karena baginya, ancaman seperti itu tidaklah akan berlaku. Dan dia yakin, hanya dengan satu orang, kerajaan Dongchu tidak akanlah turun tangan, guys. Sehingga dia mengerahkan serangan telapak tangan ke arah Chenan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Jumat minggu depan. Untuk episode 1 dan 2 ini sungguh benar-benar di luar nalar, guys. Visualnya benar-benar tumpe-tumpe. Udah gitu pertarungannya, Mimin tidak bisa untuklah berkomentar. Tetapi ya, untuk di akhir-akhir scene, benar-benar kurang puas. Karena ya, kita kedatangan dari kultivator terkuat juga. Karena bagaimanapun juga, di atas langit masih ada langit. Pahami konsep tersebut ya. Padahal ya, yang Mimin inginkan, Chenan berhasil untuklah membantai seluruh prajurit tersebut sampai benar-benar tuntas, barulah datang kultivator terkuat ini, yaitu Tao Ran. Ya, sebetulnya itulah yang Mimin inginkan. Tapi ya, karena ini adalah tonggak milik orang lain, kita hanya bisa untuklah menikmatinya saja. Berkomentar perlu, tetapi jangan berlebihan ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.